Berangkat sebagai tenaga kerja wanita demi masa depan anak dan ibunya, Sri Wahyuni justru terjebak dalam sindikat kejam di negeri asing. Ia tak pernah pulang. Ia tak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah sebuah nama. Mari kita mulai kisahnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersolawat di kolom komentar. Angin sore menyapu pelan halaman rumah reot beratap seng yang sudah mulai berkarat. Sri Wahyuni berdiri mematung di depan pintu. Matanya nanar menatap anak lelakinya yang tengah tertidur di atas tikar lusuh. Dada Sri bergemuruh hebat, seperti ada badai yang ingin meledak dari dalam. Ini bukan sekadar kepergian sementara. Ini adalah perpisahan yang bahkan ia sendiri tak tahu kapan akan berakhir. Anak itu baru 5 tahun, belum mengerti dunia, belum mengerti kenapa ibunya harus pergi, belum tahu bahwa malam-malam mendatang akan dipeluk oleh sunyi dan rindu. Ibunya, Mak Sarinah, duduk lemah di kursi bambu sambil memegangi tas plastik kecil berisi baju ganti Sri. "Apa kau yakin?" enduk. Suaranya parau, seperti tali tua yang nyaris putus. Sri hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Bibirnya gemetar, tapi tak satu pun kata mampu keluar. Jika bukan karena utang yang menumpuk, panci dapur yang makin sering kosong, dan tubuh ibunya yang sudah tak kuat menumbuk singkong untuk dijual, Sri tak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Tapi kemiskinan memang tak pernah memberi pilihan selain menyerah, atau berani mati di negeri orang. Sore itu, langit terlihat redup. Burung-burung pulang ke sarang, seolah ikut menyaksikan luka yang menganga di rumah kecil itu. Agen tenaga kerja berdiri di depan rumah, sopan tapi tergesa, seperti waktu bukan milik mereka. Lelaki itu bicara lembut, menjanjikan Kamboja sebagai negeri yang ramah dan penuh peluang. Gaji 2 kali lipat dari Arab, Bu. Tak perlu bayar dulu, semua ditanggung. Tinggal kerja, kirim uang, hidup ibu dan anak bisa berubah. Janji manis itu menyayat telinga Sri seperti pisau. Ia ingin percaya, karena ia harus percaya. Sebelum pergi, Sri duduk di samping anaknya yang masih terlelap. Jemarinya menyusuri pipi mungil yang masih hangat, menyeka sedikit keringat dari dahinya. Ia menahan air mata dengan sekuat tenaga, tapi detik itu juga tubuhnya bergetar. "Maafkan ibu, Le. Ibu pergi bukan karena tak sayang. Ibu justru pergi karena terlalu sayang." Bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia ingin memeluk anaknya erat, namun ia tahu, pelukan itu bisa meluluhlantakkan niatnya. Ia berdiri cepat, sebelum hatinya berubah. Di ambang pintu, Sri menoleh sekali lagi. Mak Sarinah berdiri terpaku, matanya merah tapi tak meneteskan air mata. Ia tahu tangis hanya akan menambah berat langkah anaknya. "Jaga dirimu," enduk. "Jangan terlalu percaya sama orang. Dan jangan lupa salat, ya." Sri hanya bisa mengangguk cepat-cepat, tak sanggup lagi menjawab. Kakinya seolah tak mau bergerak, tapi waktu memaksanya pergi. Langkah demi langkah, seperti menyeret beban seluruh hidupnya ke arah yang tak pasti. Mobil travel yang menjemputnya mulai melaju, meninggalkan suara mesin yang meraung dalam sepi. Di dalam, Sri duduk membisu, memeluk tas kecil berisi pakaian dan foto anaknya. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan desanya menjauh, sawah-sawah menghilang, dan rumah-rumah yang memudar di kejauhan. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku gagal. Biar aku sengsara, asal mereka bisa bahagia." Tak ada yang tahu bahwa perjalanan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Di dalam hatinya, Sri masih membawa sepotong harapan, bahwa di ujung semua ini, ia bisa pulang dengan kepala tegak dan hati lega. Tapi harapan kadang hanyalah ilusi yang digantungkan langit untuk mereka yang sedang tenggelam. Dan hari itu, langit seolah ikut menangis. Tapi tangisan langit tak pernah cukup keras untuk menghentikan seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi rumah yang tak pernah berhenti menunggunya. Sri Wahyuni turun dari bus kecil yang membawanya dari bandara ke rumah majikan barunya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Hari telah malam, dan langit tampak asing, tak seperti langit di kampung halamannya. Rumah itu besar, berpagar besi tinggi,
dengan lampu-lampu yang menyilaukan halaman depan. Di balik megahnya bangunan, Sri merasakan sesuatu yang tak nyaman. Ia menarik napas panjang dan meyakinkan diri, ini awal baru. Semua pasti bisa dihadapi. Tapi perasaannya mulai bergolak sejak ia tidak diberi waktu istirahat setelah perjalanan jauh. Tanpa kata sambutan, ia langsung diminta menyapu lantai dan membersihkan kamar mandi. Hari-hari selanjutnya berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan mengikis harapan. Sri dibangunkan pukul 4 pagi, tidur kembali lewat tengah malam. Ia harus membersihkan seluruh rumah, memasak, mencuci pakaian, mengurus 3 anak kecil, dan tak jarang dimarahi jika salah potong sayur atau terlambat membuka pintu. Upahnya tak sesuai janji, bahkan potong gaji dengan alasan biaya penempatan dan makanan. Sri hanya bisa menggigit bibirnya ketika majikan wanita itu mencemoohnya dalam bahasa yang ia tak pahami. Kadang diiringi lemparan sandal atau handuk basah. Sri pernah mencoba bertanya pada agen lokal yang menyalurkannya, tapi jawabannya hanya, sabar saja, nanti juga dibayar. Jangan macam-macam, bisa dikembalikan ke Indonesia tanpa sepeser pun. Ancaman itu membungkam mulutnya. Ia ingat, keluarganya menunggu. Anaknya butuh uang sekolah, ibunya butuh biaya berobat. Ia memilih bertahan, meyakinkan diri bahwa ini hanya awal yang sulit. Satu-satunya pelipur lara Sri adalah selembar foto anaknya yang ia simpan di dalam dompet. Setiap malam, ketika dunia mulai tenang dan ia bisa merebahkan tubuhnya di lantai dapur yang dingin, ia menatap wajah kecil itu, lalu memejamkan mata, berdoa agar waktu berlalu lebih cepat. Ia menulis surat untuk keluarganya, tapi tak pernah tahu apakah surat itu dikirimkan atau tidak. Telepon genggamnya dipegang majikan. Sri seperti hidup di balik dinding kaca, melihat dunia, tapi tak bisa menyentuhnya. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring hingga jemarinya melepuh, seorang tamu pria datang ke rumah. Ia mendengar percakapan dalam bahasa asing yang diikuti lirikan mata tajam ke arahnya. Beberapa hari kemudian, sang agen datang lagi, dan tanpa banyak penjelasan, Sri diminta mengepak barang. Ada pekerjaan baru, lebih ringan, gaji lebih besar, katanya sambil tersenyum palsu. Hati Sri berdegup tak karuan. Ia ragu, tapi juga tergoda oleh iming-iming, lebih ringan dan lebih baik. Ia pikir, mungkin ini jawaban dari doanya selama ini. Namun, tak ada kontrak kerja, tak ada alamat jelas. Ia hanya diminta naik mobil hitam bersama 3 wanita Indonesia lainnya, yang wajahnya sama-sama menyimpan kecemasan. Tak satu pun dari mereka tahu kemana mereka akan dibawa. Perjalanan itu sunyi, dan suasana di dalam mobil lebih dingin dari AC-nya. Sri menggenggam tasnya erat, seperti menggenggam sisa-sisa keberanian yang ia punya. Mobil itu berhenti di sebuah bangunan beton besar, berpintu besi dan berjendela teralis. Penerimanya bukan wanita berseragam, melainkan pria-pria bertubuh besar dan bersenjata. Salah satu dari mereka merampas tas Sri dan memerintahkan mereka masuk. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya perintah dan tatapan tajam. Hati Sri mencelos. Ia tahu, ini bukan rumah, ini bukan tempat kerja biasa, tapi sudah terlambat. Malam pertama di sana, mereka dikunci dalam satu ruangan gelap, hanya beralaskan kardus, tanpa ventilasi. Esoknya, mereka dibangunkan dengan teriakan dan dipaksa bekerja di sebuah ruang belakang penuh komputer dan telepon, memalsukan identitas, menipu orang, mengangkat telepon sesuai skrip, atau menjadi tenaga kasar di gudang. Jika mereka salah, mereka dipukul. Jika mereka diam, mereka ditampar. Tidak ada kontrak, tidak ada upah, hanya ancaman dan kerja paksa. Sri kini benar-benar terjebak. Ia teringat rumah, anaknya, ibunya. Kampung halamannya yang dulu terasa sempit, kini seperti surga yang tak bisa ia sentuh. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah agar tidak menangis. Ia menatap jendela kecil yang digembok dari luar, memandang langit malam yang sama sekali tidak ia kenali. Ia pernah percaya langit itu akan menyelamatkannya. Tapi malam itu, langit hanya diam,
seolah bersekongkol dengan semua kesunyian dan kekejaman yang ia hadapi. Hari demi hari, Sri Wahyuni tak lagi bisa membedakan pagi dan malam. Di dalam gedung yang tak berjendela, waktu seperti terhenti di satu titik gelap yang tak kunjung berlalu. Ia dan puluhan wanita lainnya diangkut dari satu ruangan ke ruangan lain. Pagi bekerja di lantai 2 menginput data palsu, malam membersihkan gudang kotor, dan sisa waktu dihabiskan dalam sel sempit berbau apek. Mereka hanya diberi waktu tidur 3 hingga 4 jam. Itu pun sambil mendengar suara teriakan, kadang tangisan, kadang tawa sinis penjaga yang tengah mabuk. Tak ada gaji, hanya sepiring nasi basi dan secangkir air keruh setiap hari. Bila ada yang protes atau jatuh sakit, mereka akan dipindahkan. Kata yang belakangan Sri pahami sebagai bentuk hukuman. Entah ke tempat lebih buruk atau mungkin tidak pernah kembali sama sekali. Beberapa temannya menghilang satu persatu. Sri masih mengingat jelas wajah Wati, perempuan asal Indramayu yang memberinya bantal kecil hasil menyelundupkan sisa busa dari gudang. Wati mencoba kabur malam itu, lewat saluran pembuangan. Ia tertangkap. Keesokan paginya, Wati tak pernah terlihat lagi. Sri sendiri pernah mencoba kabur. Bersama 2 perempuan lainnya, ia memanfaatkan saat pergantian shift penjaga. Mereka hampir berhasil mencapai pagar belakang sebelum sirene dibunyikan. Mereka ditangkap, dipukuli, dicambuk dengan selang air. Luka di punggung Sri belum sembuh hingga berminggu-minggu kemudian. Sejak itu, ia lumpuh sementara di kaki kanan dan harus merangkak untuk bekerja selama beberapa hari. Tapi bahkan saat tubuhnya remuk, mereka tetap memaksanya bekerja, menyeretnya seperti binatang ke meja komputer. Setiap malam, Sri menatap tembok kusam di depannya dan membisikkan nama anaknya. Ia membayangkan senyuman kecil itu, suara tawa renyah yang dulu selalu membangunkan paginya. Ia mencoba mengingat, berapa usia anaknya sekarang? 6? 7? Ia tidak tahu lagi. Hari berganti tanpa kalender. Dunia luar hanya ada dalam ingatan. Surat-surat yang dulu ia tulis telah disita. Foto anaknya entah di mana. Bahkan namanya sendiri perlahan mulai terasa asing di telinga. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng bangunan itu, seorang gadis baru datang. Masih muda, barangkali belum genap 17 tahun. Ia menangis semalaman, tubuhnya gemetar, wajahnya bengkak. Gadis itu memeluk Sri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sri menangis lagi, bukan karena dirinya, tapi karena ia tahu neraka baru saja menyambut korban barunya. Tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu giliran hancur. Ada yang nekat menggigit nadi sendiri, ada yang mencoba menelan besi kecil, tapi semua gagal. Penjaga mengawasi mereka siang malam. Mereka hanya dibiarkan hidup, bukan karena belas kasihan, tapi karena sindikat ini tidak mau kehilangan aset. Sri mulai kehilangan rasa terhadap luka. Bahkan saat tangannya lecet berdarah karena mengangkat karung, ia tetap bekerja. Rasa sakitnya sudah berubah jadi kebal. Kadang, ia bermimpi sedang duduk di beranda rumah bersama ibunya, menanak nasi, mengupas singkong. Anaknya berlari di halaman membawa layang-layang dari plastik bekas. Tapi saat terbangun, ia kembali ke lantai dingin, ke ruangan pengap yang bau amis dan darah. Dalam hatinya, Sri mulai bicara pada Tuhan, bukan dengan marah, tapi dengan putus asa. Jika aku tak bisa pulang, biarlah aku mati. Tapi jangan biarkan anakku menyusulku ke tempat ini. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada penyelidikan dari lembaga luar negeri mengenai sindikat kerja paksa di kawasan itu. Seisi tempat jadi gelisah. Para penjaga mulai memindahkan orang-orang, menyembunyikan ruangan-ruangan. Tapi Sri tak terlalu peduli. Ia sudah kehilangan harapan. Bahkan jika mereka diselamatkan, siapa yang akan menyambutnya pulang dalam keadaan seperti ini? Ia malu. Ia hancur. Ia merasa telah gagal menjadi ibu. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah suara kecil masih bernyanyi. Pulang, pulang. Kata itu terus menggema, mengganggu malam-malamnya, menolak padam. Sri tahu, selama suara itu masih ada, ia belum sepenuhnya mati. Tapi kapan?
Bagaimana? Adakah dunia luar masih tahu bahwa ia hidup dan menderita di sini? Dan malam itu, Sri memejamkan mata dengan air mata diam, memeluk lututnya di sudut gelap ruangan. Sambil berbisik, seperti zikir terakhir. Ya Allah, jika aku tak bisa pulang, setidaknya temukan aku. Hari itu, hujan turun deras di luar, tapi di dalam ruangan pengap itu, panas tetap menusuk seperti bara. Sri Wahyuni duduk memeluk lututnya, matanya kosong, tak lagi menatap siapapun. Di sudut ruangan yang lembab, gadis muda yang dulu memeluknya saat baru datang kini tergolek lemah. Tubuhnya demam tinggi, napasnya pendek. Tak ada yang peduli. Para penjaga hanya lewat, menoleh sekilas, lalu menghilang sambil tertawa. Dalam bisu, Sri mengelus gadis itu, seperti seorang ibu yang tak bisa berbuat apa-apa selain menemani sekarat. Waktu berjalan lambat, tapi luka bertambah cepat. Di tempat itu, semua orang belajar mematikan harapan. Sri mulai tak bisa menghitung berapa kali ia mimisan karena udara pengap dan tubuhnya yang terus dipaksa bekerja. Tangannya kini kasar, kulitnya mengelupas. Satu giginya copot karena terbentur meja saat ia pingsan tapi tetap dipaksa bangun. Tapi yang lebih menyakitkan dari semuanya adalah rasa takut. Takut terlupakan, takut ditelan bumi tanpa nama, tanpa kabar, tanpa ada yang tahu bahwa ia pernah ada. Salah satu temannya, Yani, mencoba menggoreskan nama mereka di dinding kamar mandi dengan ujung sendok. Sebuah bentuk perlawanan kecil yang entah untuk siapa, mungkin untuk dunia luar, atau hanya untuk mengingat bahwa mereka adalah manusia. Tapi tulisan itu tak lama kemudian dilapisi cat. Semua jejak dihapus, seperti mereka tak pernah ada di sana. Sri berdiri menatap dinding putih itu lama, merasa semakin tak berarti. Suatu hari, seorang pria asing datang, bukan penjaga tetap. Ia mengenakan jas hitam dan berbicara dengan bahasa yang tak Sri mengerti, tapi nada suaranya tegas dan menyeramkan. Setelah itu, beberapa perempuan, termasuk Sri, dipindahkan ke ruang bawah tanah. Lebih gelap, lebih pengap, tak ada udara. Mereka hanya diberi sepotong roti dan seteguk air untuk 2 hari. Sri mulai menghalusinasi, mendengar suara anaknya memanggil dari kejauhan. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus datang. Ia menangis. Dalam kegelapan itu, ia merasa seperti dikubur hidup-hidup. Ketika ia kembali diangkat ke atas, tubuhnya sudah begitu lemah. Tapi ia masih hidup. Entah mengapa, entah untuk apa. Sri mulai berpikir bahwa mungkin inilah nasibnya. Dikurung, dilupakan, dihapus perlahan dari dunia. Ia tak lagi berharap akan diselamatkan. Bahkan, ia takut diselamatkan. Apa yang bisa ia katakan pada ibunya jika pulang dengan tubuh setengah mati? Apa yang bisa ia berikan pada anaknya selain trauma dan tangisan? Suatu malam, salah satu penjaga mendekatinya dengan raut muka aneh. Pria itu memegang lengan Sri dan membisikkan bahwa akan ada pemeriksaan dari luar negeri lagi. Kalau kau buka mulut, kau hilang seperti yang lain, katanya, sebelum mendorong tubuh Sri ke lantai. Sri menggigil. Bahkan kemungkinan diselamatkan pun telah dirampas darinya. Langit yang dulu ia doakan, kini sepenuhnya tertutup, tak ada celah bagi cahaya untuk masuk. Sri kembali ke tempat tidur sementaranya, yang kini tinggal selembar kardus dan kantong plastik bekas. Ia memandang langit-langit yang lembab, penuh lumut. Ia berpikir, apakah ibunya masih hidup? Apakah anaknya sudah lupa wajahnya? Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menggulungnya seperti gelombang laut yang tak bertepi. Tapi dari dasar hatinya, satu doa kecil tetap menyala, seakan menolak padam, walau nyaris tak terdengar. Ya Allah, jikapun aku harus mati, biarkan ada yang menemukan tubuhku. Pagi itu, suara jeritan menggema dari ruang lain. Sri tidak bangun. Ia hanya menutup telinga, menggigil. Kini, ketakutan bukan datang dari siksaan, tapi dari kenyataan bahwa hari ini akan sama seperti kemarin, dan besok akan sama seperti hari ini. Waktu telah berhenti. Hidup tak lagi bergerak. Hanya napas yang masih tertinggal, sebagai bukti bahwa ia belum sepenuhnya hilang.
Di tempat jauh di sana, mungkin ibunya sedang duduk menatap jendela, berharap kabar yang tak kunjung datang. Mungkin anaknya sedang bertanya, "Bu, kenapa ibu lama sekali pulangnya?" Tapi pertanyaan itu hanya akan dijawab oleh angin. Karena di sini, di balik jeruji sindikat keji, Sri Wahyuni tetap terkurung, tanpa suara, tanpa alamat, dan tanpa kepastian apakah ia akan pernah melihat langit kampung halamannya lagi. Sri Wahyuni tidak lagi mengenal dirinya. Cermin pun telah lama hilang dari hidupnya, dan yang tersisa hanyalah bayangan diri yang ia bentuk lewat kenangan. Kenangan sebagai seorang ibu, sebagai anak perempuan dari seorang ibu tua yang renta, sebagai perempuan yang dulu bermimpi keluar dari garis kemiskinan. Tapi kini, tubuhnya hanya bergerak karena naluri bertahan hidup. Ia makan tanpa rasa, tidur tanpa mimpi, dan bekerja tanpa tahu untuk siapa. Dunia luar seolah sudah berhenti mencarinya. Dan ia pun mulai berhenti berharap. Beberapa bulan berlalu sejak pemindahan terakhir. Tempat itu semakin sepi. Beberapa wanita menghilang. Sri tak tahu apakah mereka dipindahkan atau dibuang. Penjaga semakin brutal, dan ada desas-desus bahwa tempat itu akan ditutup. Tapi bukan karena akan dibebaskan, melainkan akan dibersihkan. Hati Sri mencelos. Ia tahu arti kata itu. Ia dan yang lain bukan manusia di mata sindikat ini. Mereka hanya angka. Jika angka itu sudah tidak berguna, maka akan dihapus. Suatu pagi, saat membuka matanya, Sri mendapati kasur gadis muda yang dulu demam kini kosong. Tak ada bekas. Seperti tak pernah ada yang tidur di sana. Sri menahan napas, lalu menangis dalam diam. Itu air mata yang tak keluar lewat mata, hanya terasa di dada yang sakitnya menyesakan. Ia tahu, satu persatu nama akan hilang. Satu persatu orang akan dilupakan, termasuk dirinya. Sri mencoba sekali lagi menulis nama di balik baju kerjanya, dengan ujung kawat kecil yang ia sembunyikan. Sri Wahyuni, Indonesia, tolong temukan aku. Ia tak peduli jika ketahuan. Ia hanya ingin ada jejak. Sesuatu yang bisa ditemukan jika suatu hari ada yang menggali puing-puing tempat ini. Ia ingin anaknya tahu, ibunya pernah ada. Ibunya pernah bertahan. Ibunya tidak menyerah begitu saja. Malam itu, Sri memeluk baju itu seperti memeluk anaknya. Ia menatap langit-langit gelap, berharap bisa mengingat kembali suara ibunya memanggilnya pulang. Aroma sawah, suara adzan dari surau dekat rumah. Tapi semuanya mulai pudar. Kenangan pun mulai rapuh. Ia bertanya dalam hati, apakah ini tanda bahwa waktunya akan habis? Apakah semua akan berakhir tanpa satupun yang tahu di mana ia menghilang? Dan seperti yang ia takutkan, keesokan harinya mereka digiring ke ruang bawah tanah, lebih dalam dari sebelumnya. Mereka dipaksa diam, diberi makanan terakhir, sepotong roti keras. Para penjaga berjaga lebih ketat. Beberapa perempuan menangis, memohon. Sri hanya diam. Ia tahu, ini adalah akhir yang tak pernah tertulis di surat kontrak. Ini adalah bagian dari mimpi buruk yang dari awal telah menjeratnya. Entah apa yang terjadi malam itu. Ledakan terdengar dari luar. Teriakan, tembakan, lalu langkah kaki tergesa-gesa. Tapi mereka tetap dikunci. Dalam kegelapan, Sri memeluk temannya, berbisik doa terakhir. Ia tak tahu siapa yang menyerbu, apakah pihak berwenang, sindikat lain, atau bencana lain. Yang ia tahu, ia hanya ingin satu hal. Anaknya tahu, ibunya tidak pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, berita muncul di surat kabar kecil di Indonesia. Diduga sindikat perdagangan manusia terbongkar di perbatasan Kamboja. Banyak korban belum teridentifikasi. Di rumah kecil di Jawa, seorang ibu tua membacanya, menangis, memeluk baju anaknya yang masih tersimpan di lemari. Sementara seorang bocah kecil, yang sudah lebih tinggi dari terakhir kali ibunya lihat, duduk di beranda rumah, memandang langit dan bertanya pada angin, "Ibu, di mana?" Jenazah-jenazah ditemukan, tapi banyak yang tak bisa dikenali. Di antara tumpukan baju lusuh, satu potong ditemukan dengan ukiran kawat kecil bertuliskan, Sri Wahyuni.
Indonesia. Tolong temukan aku. Itu menjadi bukti terakhir bahwa ia pernah ada, pernah hidup, dan pernah berharap. Sri Wahyuni mungkin tak pernah kembali, tapi namanya tertinggal. Di baju itu, di doa anaknya, di air mata ibunya, dan di langit yang suatu hari mungkin akan mendengar jeritannya yang tak pernah sempat disuarakan. Tidak semua perjuangan berakhir bahagia. Tidak semua pengorbanan mendapat balasan. Tapi setiap tetes keringat dan air mata adalah bukti bahwa seseorang pernah berjuang sekuat tenaga. Sri Wahyuni adalah potret ribuan wanita yang bermimpi sederhana, keluar dari kemiskinan, memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan membalas cinta seorang ibu. Tapi dunia tidak selalu adil. Terkadang, cinta yang paling tulus pun dikubur di tempat asing, tanpa nama, tanpa nisan, tanpa kepastian. Kita sering memandang pekerjaan di luar negeri sebagai solusi cepat. Tapi di balik paspor dan kontrak kerja, ada jebakan, ada penipuan, ada bahaya yang mengintai mereka yang hanya ingin bertahan hidup. Biarlah kisah ini menjadi pengingat. Untuk tidak menilai orang dari keberhasilannya pulang, tapi dari keberaniannya berangkat. Untuk tidak meremehkan jerit sunyi mereka yang bekerja dalam diam di negeri asing, jauh dari pelukan keluarga. Dan jika suatu hari kita melihat kabar hilangnya seorang pekerja migran, jangan anggap itu sekadar berita. Itu bisa jadi adalah ibu dari seorang anak yang menunggu. Itu bisa jadi adalah anak dari seorang ibu yang mendoakan setiap malam. Itu bisa jadi Sri Wahyuni berikutnya, yang hanya ingin ditemukan. Jangan biarkan kisah mereka tenggelam tanpa jejak. Bagikan cerita ini jika kamu peduli. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh makna lainnya.